Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sabar menunggu video saya upload lagi karena selama 2 minggu saya nggak upload video ya. Ya, mohon maaf karena banyak hal yang harus dilakukan dan diselesaikan dan kendala-kendalanya juga ada. Ya ampun, akhir tahun kendala mulu ya. Oke, untuk kali ini memenuhi janji saya membuatkan pesan untuk tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita jelang, dan ini adalah untuk kalian yang berzodiak Taurus. Oke, Taurus. Saya pakai tarot deck yang ini, Very Tarot Deck, dan ini untuk 12 zodiak, 12 bulan ya. Jadi saya mau ambil 12. Taurus, gimana kabar kalian ya, my dear Taurus? Ada masa dimana banyak Taurus yang menghubungi saya untuk personal reading dengan persoalan masing-masing, dan ada masa dimana yang lainnya, zodiak lainnya, dan Taurus tidak termasuk di situ. Oke. Ya, namanya hidup ya. Oke. Baru 7, masih kurang. Sebentar ya, sabar. Dua lagi, please. 2 more, 4. Oke, so saya ambil yang itu. Ini. Oke, so semua elemen ada, winter, summer, autumn, ya semua elemen ada, dan ada satu major arcana, dan major arcananya justru yang keren, the sun. Kalau kalian sering banget, kalau kalian sering mengikuti video saya, kalian pasti tahu the sun adalah menurut saya kartu kebahagiaan ya. Kalau ini muncul artinya bahagia untuk kalian para Taurus. Wow, congratulations, selamat ya. Saya senang sekali, ikutan senang ya. So 2022 kartu pertamanya di bulan Januari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan untuk para Taurus dimanapun kalian berada. Dan Taurus adalah elemen tanah yang sama dengan elemen saya sebagai Virgo. So kita sohib, oke? Semoga nular ya kebahagiaannya. Wow. So Taurus ini adalah kartu pertama kalian di bulan Januari tentang kebahagiaan, kesuksesan, plans that work out perfectly, planning kalian berjalan dengan lancar, amazing idea that leads to reward and commendation, gratitude for the blessing of life. Apapun yang kalian kerjakan berhasil di bulan Januari, planning atau rencana kalian juga berhasil dilaksanakan di bulan Januari. Congratulations. Selanjutnya ada Age of Winter di bulan Februari. Winter ya. Don't be deterred by challenge along the way. It is important to communicate clearly and accurately. Amazing new idea that should be implemented. Bulan Februari ya, ada sedikit kendala, ada sedikit challenge, tantangan, tapi jangan mundur karena itu ya. Justru harus melahirkan ide-ide baru. My dear Taurus, di bulan Februari kalaupun ada tantangan itu harus melahirkan ide baru. Good. Lanjut bulan Maret. Children or childhood, the return of people or romance from your past, remembering events differently in a better or worse light than how they really occurred. Di bulan Maret ada orang lama kembali, dan itu hubungannya dengan anak-anak. So mungkin orang lama kalian pernah punya anak bersama kalian, atau dia punya anak, atau kalian yang punya anak, atau apapun yang berhubungan dengan anak-anak.
Dan orang dari masa lalu itu kembali, itu bisa berupa hal yang baik maupun hal yang buruk. It's depend, tergantung ya kalian melihatnya seperti apa. Kalau memang kalian menginginkannya, so pasti itu sesuatu yang baik. Tapi kalau kalian tidak menginginkannya, ya jadinya buruk, ya kan? So my dear Taurus, bersiaplah di bulan Maret akan ada orang lama yang kembali untuk hal yang baik atau yang buruk, ya. Saya harus mengingatkan selalu tidak ada apa ya, bukan tidak selalu bisa resonate ya, karena ya namanya ini general reading, so bisa resonate bisa tidak. Oke, bulan April ada Tree of Winter lagi, biasanya challenge, tantangan ya. Reach out to other for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with time. Oke, ada kesedihan yang akan sembuh di bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret, April ada sakit hati yang sembuh karena ada bantuan dari orang lain katanya gitu. So kalian membutuhkan orang lain untuk healing, untuk ya untuk sembuh dari penyakit hati kalian. Oke, lanjut dengan April, Mei sekarang ya kan, bulan kelima Mei ada Queen of Spring. Listen to your heart, intuitive insight you can trust, taking care of other, perhaps too much. Di bulan Mei kalian harus membantu seseorang yang dekat dengan kalian, bisa jadi ini keluarga ya. Ada bantuan yang harus kalian kerjakan atau lakukan untuk orang yang kalian cintai, dan ini cenderung ke keluarga ya, karena ini hubungannya dengan orang yang ada di sekitar kalian, dan bantuan yang kalian berikan itu sangat-sangat penting untuk orang tersebut. Oke, so di bulan Mei bantuan harus dikeluarkan. Sorry ya, depannya sih bagus, The Sun ya, Januari-nya The Sun, tapi selanjutnya itu tantangan lagi. Oke. Aduh, kenapa saya harus minta maaf ya, kartunya kan yang terbuka, bukan saya yang sengaja milih ya. Ada King of Winter di bulan Juni. Get advice from someone professional and objective, public speaking, an emotional relationship. Minta bantuan kalau memang ada challenge, ada ya, pastinya ini ada challenge ya di bulan Juni. Tapi kalian bisa minta bantuan seseorang supaya dia bisa bantu kalian dan kalian keluar dari permasalahan itu. Bagus sih, ada yang bantu ya. Oke, itu Juni. Juli winter lagi, Five of Winter. Kalau ada 5, kalau ada angka 5 keluar, saya langsung apaan nih gitu. Aduh, udah otomatis kayak gitu saya mikirnya. Oke. Walk away from dishonest association. Keluar dari yang enggak jujur ya. Keluar dari situ, dari lingkaran mungkin pertemanan yang enggak jujur, relasi yang tidak jujur, apalagi pokoknya ketidakjujuran ya. Realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness. Di bulan Juli kalian menyadari bahwa apa yang kalian inginkan itu ternyata tidak bikin kalian bahagia loh. Something that's not worth the effort. Kalian mengusahakan sesuatu tapi ternyata itu tidak bikin kalian bahagia. Nggak worth it untuk diusahakan. Waduh, apa ya ini? Oke, Agustus lumayan. Ada summer, Tree of Summer, ada selebrasi di bulan Agustus.
mungkin keberhasilan dalam bidang bisnis, keuangan, karir, apapun itu. Pun ada yang mungkin marriage, engagement, dan lain sebagainya, itu di bulan Agustus mungkin saja ya. News worth celebrating, announcements such as wedding, graduation, or birth, friends you cherish. Kalian bersama orang-orang yang menselebrasi hal tersebut. Ada yang lahiran, ada yang nikah, ada yang tunangan, ada yang berhasil menyelesaikan studi mungkin, berhasil mencapai posisi yang dia inginkan mungkin. So, bisa diselebrasi di bulan Agustus. September apa kabar? September King of Spring, a financial windfall, keadaan finansial. Your leadership skill are needed now. Unexpected supported of your cause. Unexpected supporter of your cause. Jadi ada yang support kalian untuk bidang keuangan di bulan September. That's good. Oktober ada spring lagi, energi api. Okay, protect the fruits of your labor. Prepare for possible challenge that lie ahead. Environmental conservation. Prepare untuk hal-hal yang tidak terduga di bidang karir, keuangan, dan bisnis di bulan Oktober ya, my dear Taurus. So, apa yang terjadi di bulan Oktober? Ada kesulitan di bidang karir dan bisnis. Ya, otomatis keuangan terganggu. Oke, saya cuma bisa ngomong sampai situ. Karena ini general reading. Tidak resonate buat semua, jangan khawatir. Oke. Seven of Summer di bulan November. No more procrastinating. Nggak ada lagi penundaan. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from overanalyzing the option. Oke. Di bulan November kan tadi sebulan sebelumnya kalian mendapatkan banyak tantangan di bidang karir dan bisnis ya. Nah, di November kalian harus mulai menentukan harus bagaimana, karena kalau tidak ditentukan di bulan November, terlalu mikir berlebihan, hasilnya malah nggak ada. Jadi justru hasil itu terjadi pada saat kalian memberikan decision, memberikan keputusan. Nggak dipikirin doang tapi nggak memberikan decision, tidak cuma dipikirin doang tapi tidak diputuskan gitu. Jadi harus ada yang diputuskan, dan itu terjadi di akhir tahun. Oke, masih lama karena ini tahun masih 2021 ya, akhir tahun 2021, dan itu terjadinya akhir tahun 2022 gitu. Tapi prepare boleh lah ya dari sekarang supaya itu nggak terjadi. Oke, ada yang tanya, Mbak Lucy, kalau udah kita prepare gitu kejadiannya tetap terjadi apa enggak? Nggak bisa dihindari kalau takdir ya, my dear. Apakah bisa merubah takdir? Bisa, tapi akhirnya merubah segalanya. Dan ya, kalau kalian ingin merubah takdir, kalian harus terima resikonya. Itu yang selalunya terjadi. Dan kalau kalian penikmat movie, film, Hollywood, film yang terbaru yang kemarin saya sempat tonton dengan Yayang dengan seorang yang saya cintai, padahal dia tidak suka nonton, saya paksa. Itu kita berdua sama-sama ngomong di saat yang bersamaan, saya bilang merubah takdir, tidak bisa merubah takdir ya, karena apapun yang kalian coba rubah itu akan buntutnya akan ada. Jadi ya bakalan ada resiko yang harus dihadapi gitu. Jadi gimana dong? Jadi ya sudah, jalanin aja. Kalau sudah tahu itu akan terjadi, itu kan bagus, maksudnya ya udah tahu akan terjadi, so kalian jalanin aja itu. Ya, udah prepare, mungkin kerusakannya, damage-nya itu diperkecil gitu aja sih. Ya. Tapi menghindari takdir itu
Ada yang bisa, tapi itu akan merubah segala sesuatunya gitu, dan kalian harus ambil resikonya. Itu masalahnya, mau nggak ambil resikonya. Ya kalau resikonya itu kecil, kalau resikonya itu seperti si Spider-Man yang kemarin, si orang yang dia cintai itu meninggal hanya karena dia berusaha merubah takdir, gimana dong? Ya kan? Kalian malah kehilangan orang yang kalian kasihi, dan itu akan menyakitkan kalian. Oke, cukup omong-omongnya. Bulan Desember 2022, 8 of Autumn, do more research before proceeding. Research lagi ya, di-research lagi, di-riset lagi, dianalisa lagi. Education in the form of seminar, going back to school or apprenticeship, excellent craftsmanship, and long-term project. Ada project dalam yang jangka panjang ya di akhir tahun 2022 ya, tapi perlu dianalisa lebih lanjut sebelum dilakukan, my dear Taurus. Oke. Itu adalah per bulannya. Sekarang ini overall energinya. Saya akan bukakan beberapa kartu dengan Reader White Tarot. Oke. Thank you. I need some more clarification. Ya, sudah berusaha untuk tidak jatuh. Nanti deh diambilnya ya. Itu kartu kedua, nanti saya ambil. Oke. Wow. Ini oke. Sebentar ya, saya ambil dulu. Susah, Jadi saya mesti nge-cut, soalnya kartunya jatuh, saya mesti ambil. Terus kelihatan background yang tidak menyenangkan, so sudahlah ya, saya taruh lagi nih, sudah kartunya. Sekarang saya buka kartu berikutnya aja ya, yang tadi saya cut, sorry. Begitu. Well, oke. Overall energi yang terjadi 2022 untuk kalian yang Taurus. Oke. Ada Knight of Cups yang terbalik. Kalau kalian menunggu seseorang yang datang kepada kalian memberikan cinta, apakah datang overallnya sih? Kalau kalian masih sendiri, single, jomblo gitu, sorry, nggak datang sih. Nggak datang gitu ya. Tapi kabar baiknya kalau kalian sudah punya relasi, justru akan ada engagement, marriage akan bisa terjadi justru kalau kalian sudah punya relasi, oke? Karena ada Four of Wands ya. Jadi gini, ada dua Taurus yang masih single mengharapkan seseorang tidak datang, yang sudah punya pasangan ingin melanjutkan ke step berikutnya bisa. Mau membuat itu jadi solid, bisa, engagement, pertunangan bisa, pernikahan juga bisa. That's good, kan? Oke, lanjut apa lagi yang akan terjadi 2022? Ada Three of Wands. Apa yang kalian pilih untuk masa depan harus dijalani dengan sepenuh hati. Karena ya udah kalian pilih, terus ngapain kalian tinggalin? Ya udah, kalau udah dipilih jalanin dong. Jalanin aja. Ada The Death, ada yang selesai di 2022, ada hal yang selesai. Good kalau itu karma. Ya kan? Kalau itu karma selesai di tahun 2022 dan ada hal baru yang terjadi. So, satu hal selesai menimbulkan hal baru yang terjadi. So, that's good. Itu bagus. Ada Five of Pentacles sih. Kalau nggak salah tadi ada yang dibilang harus memberikan sesuatu ya. Oke. Tapi kalau yang di sini lebih kepada harus ada yang meninggalkan sesuatu. Tapi itu bisa juga karena kalian memberi kepada seseorang, terus akhirnya kalian jadi nggak punya itu lagi gitu loh. Iyalah, misalnya tabungan kalian harus kalian berikan, jadi ya nggak punya lagi gitu. Jadi kalian harus meninggalkan sesuatu gitu. Harus ada yang meninggalkan sesuatu. Si Taurusnya nih yang meninggalkan ya.
Ada yang selesai, kemudian ada sesuatu yang baru terjadi, kemudian ada juga yang harus meninggalkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Oke, good. Kalau untuk kalian ya, sih sebelum saya teruskan bacaannya, Taurus, untuk kalian di awal-awal bulan tuh kelihatannya wow, bagus, enak, menjanjikan. Ya. Sorry ya suaranya kenceng banget itu. Tapi di pertengahan sampai akhir dah mulai ada problem, ada yang jungkir balik, ada yang hal-hal yang mungkin bisa membuat kalian sedikit apa ya, kok jadi gini sih mbak gitu kan, tadi di depan udah enak-enak, udah oke, tapi akhir tahun kok mulai gonjang-ganjing. Makanya kartu terakhir kalian tuh the strength, kekuatan. Ya begitulah hidup ya Taurus ya. So untuk Taurus masih mending di depan-depan ada kebahagiaan loh, dibandingin kalau dari depan sampai akhir tahun nggak enak semua kan gimana ya. Ini masih lumayan loh. Oke. Ada Five of Swords yang terbalik, yang kalian pikir kalian memenangkan sesuatu, ternyata enggak. Kalian justru kehilangan sesuatu. Sorry. Ada King of Wands yang juga terbalik, yang kalian pikir orang akan membantu kalian, orang yang bersedia berkorban untuk kalian, ternyata enggak. Enggak, dia membatalkan bantuannya. Ada Three of Cups yang terbalik. Ada hal-hal yang sepertinya harus dirayakan bersama orang-orang tercinta, ternyata satu, mungkin perayaannya tidak terjadi, cancel atau ditunda. Yang kedua, perayaannya ada, tapi orang-orang yang diharapkan merayakan bersama kalian tidak melakukannya. So, kalian pikir mereka itu support kalian, tapi tidak, sebenarnya tidak support kalian. Ada The Devil yang terbalik. So, keinginan kalian untuk melakukan sesuatu hal itu terhenti, tertunda, tidak bisa dilaksanakan. Apapun desire kalian, apapun keinginan kuat yang ingin kalian lakukan, itu tidak bisa kalian lakukan karena ya tiba-tiba aja gitu, nggak bisa dilakukan karena satu dan lain hal gitu ya. Oke, so that's it. Ada the strength yang saya bilang tadi, dibutuhkan kekuatan untuk kalian menjalani pertengahan sampai akhir tahun 2022 Taurus. Wow. Overall energinya seperti itu ya. Diulang boleh. Dari awal tahun sampai pertengahan oke, fine. Baik-baik saja. Pertengahan sampai akhir tahun agak susah. Gitu ya. Please don't shoot the messenger karena saya cuma nyampein pesan doang. Oke? Kita lanjut dengan beberapa pesan. Apa yang perlu di healing dari kalian? Oh, 2. Ya udah, dikasih 2. Saya nggak milih ya, dipilihin. Apa yang perlu di healing dari kalian di 2022 adalah how teachable you are. Apakah kamu yang orang yang mau belajar dari kesalahan, tentu saja, dari apapun yang ya menjadi pelajaran hidup kalian. Jadi itu yang perlu di healing. Kalian harus bisa belajar dari apa yang sudah terjadi. Dan self love. Taurus, self love, cintai diri kalian sendiri melebihi yang kalian berikan kepada orang lain, karena itu yang utama dulu. Kalau kalian nggak cinta sama diri kalian, bagaimana kalian bisa mencintai orang lain? Bagaimana kalian bisa meminta orang lain mencintai kalian atau berharap ada orang lain yang cinta sama kalian? Taurus yang masih single terutama. Oke. Terus tentang cinta, nanti dulu tentang cinta. Tentang life purpose aja ya. Life purpose kalian apa sih? 2022 ya.
Music, ah, untuk para Taurus yang kerjaannya berhubungan dengan musik ya, atau sesimpel peminat musik, life purpose kalian dihubungkan dengan musik aja ya. Mungkin kalau lagi stres dan dengerin musik, itu sih saya banget, nyanyi mulu ya. Oke, Whisper of Love tentang cinta ya. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Kalau kalian mencintai seseorang, dan berikanlah. Nah, jangan-jangan itu tadi yang mesti diberikan, yang mesti ditinggal, ya bisa jadi. Jangan terlalu pelit lah ya. Oke. Ada fairy oracle card juga. Coba saya buka fairy oracle cardnya. Friendship, pertemanan, persahabatan. Ada apa ini? Soalnya tadi ada Three of Cups di depan, tapi akhirnya terbalik. Jadi kayaknya ada masalah tentang pertemanan juga nih para Taurus. Ada masalah pertemanan. Fairies and human alike needs friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. See? Ini ada hubungannya dengan yang tadi, Three of Cups yang terbalik ya. Kalian berpikir itu teman-teman sejati kalian, tapi tiba-tiba mereka justru jadi yang sebaliknya gitu loh. So, pinter-pinterlah memilih pertemanan ya. Pinter-pinter aja memilih pertemanan gitu ya. Oke. Lanjut dengan Angel's Prayer. The Archangel. Kemudian Angel Message. Dan Monology Oracle Card. Oke. Ada spiritual support ya dari Angel's Prayer, itu yang harus kalian utamakan. Support di bidang spiritual ya. Ini yang perlu kalian cari. Jadi kalau cuma sahabat untuk hura-hura, gampang lah dicari ya. Tapi sahabat yang mensupport kalian supaya spiritual kalian bertumbuh, nah itu yang susah. Mungkin itu yang perlu dianalisa dari sekarang ya. So di 2022 kalian tidak salah pilih orang yang kalian masukkan ke dalam circle kalian atau lingkaran pertemanan kalian. Oke. Dan beloved one, Archangel Samuel, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Wow. Kan tadi dibilang ya, kartu yang depan ya bisa jadi marriage, engagement ya. So ini dikonfirmasi sama Archangel Samuel, katanya dia mau bantu loh. Mau bantu supaya hubungan kalian solid. That's good. Bagus lah. Kalau kalian percaya dengan guardian angel atau malaikat pelindung, dan it's okay. Enggak juga enggak apa-apa, karena saya selalu bilang, ulang-ulang terus, saya nggak capek loh ngulang ini. Kalau berdoa ke Tuhan, bukan ke malaikat pelindung, karena malaikat pelindung juga punyanya Tuhan gitu. Biarkan Tuhan yang menyuruh mereka untuk membantu kalian gitu. Saya percaya bahwa saya punya 2 malaikat pelindung yang selalu ngikutin saya kemanapun berada. Satu sih yang ngikutin, yang satu datang dan pergi karena mungkin dia banyak urusan ya. Tergantung Tuhan nyuruhnya bagaimana. Tapi saya percaya pada saat saya meminta pada Tuhan ya, datang untuk membantu gitu. Sesimpel saya pengen curhat juga. Kalau curhat sama manusia kadang malah tambah kesel atau nggak dapet solusi. Kalau curhat sama malaikat pelindung, kalau saya dapet solusi sih. Jadi saya lebih seneng gitu. Makanya saya kadang-kadang suka lebih baik diem aja gitu dibandingin saya harus curhat ke manusia, nggak dapet solusi bu. Oke, dari Angel's Message ada Ariel.
New psychic and spiritual experience are changing the way you view the world and yourself. Allow your spiritual gift to open through study, prayer, and meditation. Ini yang kalian perlukan di 2022, my dear Taurus. Spiritualitas yang ditingkatkan. Ya, oke. Dengan itu kalian nggak kejeblos-jeblos amat ya. Kalau memang ada yang ya nanti ada kurang baik, orang yang kurang baik kepada kalian gitu ya. Emotion are running high, oke. Emosi agak sedikit meningkat di tahun 2022 mungkin karena beberapa hal yang memang harus kalian hadapi, my dear Taurus, terutama di pertengahan sampai akhir tahun 2002. Awal-awal tahun sih masih oke-oke aja ya. So, tapi harapan saya sih untuk kalian para Taurus yang terbaik aja ya. Overall bacaannya nggak jelek-jelek amat kok, bagus-bagus aja. Dan tantangannya memang didasari oleh itu tadi, pertemanan ya. Mungkin kalau kalian dapat teman yang oke, yang bisa support kalian, nggak cuma secara hura-hura aja, tapi juga secara spiritual growth ya, perkembangan spiritual kalian, dan itu bagus, itu jauh lebih bagus dibandingin teman untuk seneng-seneng doang. Karena gampang kok dapet teman yang buat seneng-seneng, tapi teman yang bisa mengerti kalian itu yang susah. Teman yang support kalian pada saat kalian jatuh itu yang susah. Maunya yang seneng-seneng aja itu mah gampang ya. Oke, sekian aja bacaannya untuk kalian yang Taurus, dan ini adalah pesan di 2022 yang sebentar lagi akan kita jelang. Oke. So, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang.